Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang low order thinking skill. Saya M. Husni Mubarok, kemudian dua rekan saya Dewi Suryani dan Nur Hayati. Di sini akan ada beberapa poin pembahasan yang akan kita jelaskan, di antaranya yaitu taksonomi Bloom, pentingnya keterampilan berpikir, pengertian LOTS, jenis pengetahuan LOTS, indikator, pentingnya LOTS, implementasi LOTS dalam IPA, dan kemudian dampaknya bagi siswa. Taksonomi Bloom dikembangkan oleh Benjamin Bloom pada tahun 1959. Teori ini dikenal sebagai taksonomi belajar. Taksonomi Bloom adalah kualifikasi pembelajaran yang terbagi dalam 3 domain, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Taksonomi Bloom menggambarkan tingkat pembelajaran dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Tingkatan ini didasarkan atas pertimbangan oleh cakupan wilayah dari proses pembelajaran. 3 ranah dalam taksonomi Bloom dikembangkan oleh Bloom pada ranah kognitif, Cradwell pada ranah afektif, dan Dev pada ranah psikomotor. Kemudian pentingnya keterampilan berpikir dalam kehidupan sehari-hari dapat kita gunakan untuk menentukan kemampuan siswa dalam mencerna suatu materi atau konsep, membantu seseorang mengenali dan memahami dirinya sendiri dan keadaan sekitar, menentukan sikap seseorang dalam memandang dunia dan berinteraksi dengan orang lain, kemudian mampu menentukan seseorang untuk mengambil keputusan dengan bijak. LOTS sendiri menekankan pada kemampuan siswa menjawab pertanyaan yang bersifat faktual, di mana jawaban dapat diperoleh dari suatu sumber atau hasil kegiatan mengingat pengetahuan yang telah didapat sebelumnya. Selanjutnya, saya Nur Hayati, NIM 29, akan menjelaskan tentang indikator dari lower order thinking skill atau indikator dari LOTS. Indikator dari LOTS ada 3, yaitu C1 mengingat atau remembering, C2 memahami atau understanding, C3 menerapkan atau applying. Kegiatan mengingat atau remembering mengarahkan pada kegiatan mengenai konsep dari materi pembelajaran itu sendiri, kemudian mengingat kembali pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki oleh siswa yang kemudian akan dihubungkan dengan pengetahuan baru yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua memahami atau understanding, yaitu mengarahkan pada kemampuan menafsirkan, mencontohkan, mengklasifikasikan, merangkum, menyimpulkan, membandingkan, dan menjelaskan. Proses memahami pembelajaran sangat dipengaruhi oleh model dan metode pembelajaran yang diberikan oleh guru. Kemudian tindak lanjut dari kegiatan memahami adalah kemampuan siswa merekonstruksikan konsep dalam kehidupan nyata. Misalkan ketika kita mempelajari tentang listrik statis, gimana sih titik pemahaman siswa itu sendiri, yaitu ketika siswa mampu mengetahui kegiatan sehari-hari yang berhubungan langsung dengan konsep listrik statis. Yang ketiga yaitu menerapkan atau applying. Applying merupakan kegiatan mengeksekusi dan mengaplikasikan pengetahuan yang didapatkan dengan keadaan lingkungan sekitar. Penerapan konsep sains dalam kehidupan merupakan indikator keberhasilan dari ranah kognitif menerapkan. Jadi contohnya adalah di mana ketika siswa mampu menyelesaikan problematika yang terjadi dalam lingkungan sekitarnya yang berhubungan dengan konsep itu sendiri menggunakan prosedur-prosedur ilmiah. Selanjutnya tentang jenis pengetahuan LOTS. Jadi pengetahuan dalam lower order thinking skill ini ada 4, yaitu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual merupakan pengetahuan yang melibatkan fakta konkret di mana terdiri atas ilmu, teknologi, seni, budaya yang terdapat dalam masyarakat serta lingkungan sekitarnya. Pengetahuan faktual sangat penting untuk dipelajari karena berisi komponen dasar dalam mempelajari suatu materi. Sedangkan pengetahuan konseptual adalah pengetahuan yang mencakup istilah, prinsip, teori, model, struktur, dan teknis, di mana indikator keberhasilannya adalah
kemampuan siswa adalah menghubungkan setiap komponen penyusun dalam pembentuk konsep itu sendiri. Tes yang dapat digunakan adalah tes pilihan ganda. Selanjutnya adalah pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan untuk menyelesaikan suatu problem yang berlaku di masyarakat sesuai dengan kaidah keilmuan, yaitu ilmu pengetahuan alam. Di sini mengaitkan antara ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berlaku dalam masyarakat dengan mempertimbangkan aspek prinsip, teori, model, struktur, teknis yang ada. Jadi indikator keberhasilan di sini adalah di mana siswa mampu memperoleh pengetahuan prosedural dan menguraikan hasil pemikirannya dalam bentuk langkah kerja yang sistematik untuk menyelesaikan masalah. Cara yang dapat dilakukan untuk menerapkan pengetahuan prosedural ini sendiri adalah memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk mengenal, membiasakan, melatih, dan melaksanakan proses sains. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa sih proses sains itu sendiri, dan di sini juga ada keterkaitannya dengan lower order thinking skill. Kemudian tes yang dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa dari pengetahuan prosedural yaitu adalah tes pilihan ganda dengan alasan terbuka atau open-ended question. Jadi di sini disediakan tes pilihan ganda yang kemudian disediakan kolom untuk siswa memberikan alasan mengapa memilih jawaban tersebut. Selanjutnya adalah pengetahuan metakognitif, yaitu pengetahuan yang berkenaan langsung dengan kemampuan siswa untuk memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam dirinya sendiri. Jadi indikator keberhasilan di sini adalah kemampuan siswa yang secara sadar itu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya kemampuan metakognitif ini sangat menentukan bagaimana nanti siswa mampu mendapatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Harapan dari siswa mempelajari kemampuan dari metakognitif ini adalah akan diperoleh pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang. Tes yang dapat digunakan adalah tes uraian, sehingga siswa ini memiliki kesempatan dan kebebasan untuk menjelaskan apa yang sudah ia ketahui, apa yang sudah ia pelajari. Selanjutnya, mengapa sih lower order thinking skill itu penting? Jadi LOTS ini menjadi fondasi awal dari suatu pembelajaran karena merupakan pengetahuan dasar yang akan mengarah kepada proses berpikir yang lebih tinggi. Jadi sebelum mempelajari high order thinking skill, sebelum mengarah ke situ, siswa harus dikenalkan terlebih dahulu menggunakan low order thinking skill, yaitu kegiatan mengingat, memahami, kemudian kemampuan mengingat maupun pemahaman terkait hal baru lebih dapat menjadikan area visual maupun area auditorial, ya, persepsinya menjadi gesit. Jadi ketika seseorang sudah mendapatkan lower order thinking skill yang baik, maka dia akan lebih mudah untuk mengarah kepada kemampuan berpikir kreatif, berpikir tingkat tinggi, berpikir kritis. Semuanya akan lebih mudah karena pengetahuan dasarnya sudah didapatkan sebelumnya. Jadi di LOTS ini juga dikembangkan bagaimana siswa itu mampu mengendalikan emosinya. Jadi emosi siswa itu lebih terarah, lebih baik. Mengingat kembali ketika kita objeknya adalah anak SMP, adalah usia menengah di mana masa transisi. Jadi ketika dari SD ke SMP juga ada transisi. Jadi di situ harus ada pengetahuan awal untuk mengarah nanti kemampuan tingkat tinggi. Jadi lower order thinking skill ini juga menentukan bagaimana nanti siswa mampu atau mendapatkan keberhasilan di high order thinking skill itu sendiri. Baik, saya Dewi Suryani, NIM 024 akan melanjutkan pemaparan hasil diskusi kelompok kami. Yang selanjutnya adalah implementasi LOTS dalam bidang IPA. Nah, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa LOTS atau keterampilan tingkat rendah siswa memiliki 3 ranah kognitif. Yang pertama adalah mengingat, yang kedua adalah memahami, serta yang ketiga adalah mengaplikasikan. Nah, pada implementasi LOTS dalam bidang IPA, ranah kognitif mengingat, kami telah menyajikan soal yang mewakili dari implementasi
ranah kognitif mengingat ini? Yang A adalah sebutkan 4 sifat-sifat cahaya. Yang B, jelaskan apa yang dimaksud dengan cahaya dapat merambat lurus. Nah, soal-soal ini ketika siswa akan berusaha menjawab soal-soal ini, maka secara tidak langsung siswa tersebut telah berusaha untuk mengingat-ingat kembali terkait apa jawaban dan dari hasil pemaparan oleh guru atau sumber lainnya. Jadi, ketika siswa telah mampu menjawab soal dengan tepat, maka dapat dikatakan bahwa ranah kognitif mengingat ini pada siswa telah mencapai proses dalam mengingat. Nah, setelah siswa mencapai proses mengingat dengan baik, maka siswa dapat masuk ke tahap proses memahami, di mana di sini kami juga menyajikan soal yang telah mewakili dari implementasi LOTS ranah kognitif memahami. Yang A, bagaimana proses terjadinya pembiasan cahaya. Yang B, berikan 2 contoh penerapan cahaya dapat dipantulkan. Hal ini juga sama, jadi ketika siswa telah berusaha tepat menjawab soal-soal yang telah diberikan, artinya siswa telah benar-benar memahami terkait konsep yang telah dipelajari dalam proses pembelajaran bersama seorang guru atau dengan sumber-sumber lainnya. Setelah proses memahami ini telah berhasil dicapai oleh siswa, maka selanjutnya siswa dapat masuk ke proses ranah kognitif, yaitu mengaplikasikan, di mana siswa dapat mengaplikasikan atau mempraktikkan terkait sifat-sifat cahaya. Jadi, berhubung kelompok kami mengimplementasikan LOTS dalam bidang IPA ini dengan mengambil materi cahaya, maka ketika siswa ini mampu untuk mempraktikkan atau melakukan percobaan sederhana terkait sifat-sifat cahaya ini, maka siswa ini dapat menyimpulkan pada nantinya atau membuktikan bahwa teori atau konsep yang telah dipelajari sebelumnya ini benar-benar sesuai dengan apa yang ia telah melakukan percobaan ini. Untuk selanjutnya, bahwa keterampilan berpikir tingkat rendah ini juga memiliki dampak positif dan dampak negatif, di mana pada dampak positifnya, keterampilan berpikir tingkat rendah ini merupakan awal dalam pemahaman suatu konsep yang akan dipelajari. Nah, sebelum siswa masuk ke tahap proses pembelajaran keterampilan berpikir tingkat tinggi, maka siswa perlu menyelesaikan proses pemikirannya ini agar lebih berkembang melalui keterampilan berpikir tingkat rendah, di mana pada keterampilan berpikir tingkat rendah ini memiliki 3 ranah kognitif seperti mengingat, memahami, serta mengaplikasikan. Nah, pada proses mengingat ini, di mana ketika siswa menerima informasi-informasi baru, kemudian siswa ini ingatannya akan menjadi lebih beragam dan menjadi lebih baik. Karena apa? Karena kerja sensorinya ini mulai berpikir. Nah, dengan demikian, kerja otaknya ini akan semakin bertambah ketika menerima informasi-informasi baru. Adapun dampak negatif dari keterampilan berpikir tingkat rendah ini, di mana siswa hanya mampu berpikir secara fungsional. Informasi-informasi yang diperoleh ini berasal dari proses meniru atau mengikuti arahan-arahan, sehingga dapat diingat dan dilakukan berdasarkan sumber yang telah diperoleh. Baik, sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.